Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Senin 12 Juni 2023, hari biasa pekan ke-10. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengenai tentang sabda bahagia. Melalui sabda bahagia, Yesus ingin kita berbahagia dengan cara yang Dia ajarkan. Di hadapan Allah sudah semestinya kita merasa diri sebagai orang miskin. Seluruh hidup kita tergantung kepada Allah. Dengan rendah hati kita menyadari bahwa Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kita adalah orang-orang miskin yang menerima kemurahan dari Allah. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang diampuni Allah, yang meraja atas hidup kita. Berarti kita sebetulnya mempunyai kerajaan Allah dalam hidup kita, karena Allah yang meraja atas hidup kita. Di dalam kerajaan Allah, Allah juga menghibur kita. Meskipun kita berduka, kita tetap berbahagia karena Allah menghibur kita. Di dalam kerajaan Allah yang utama adalah mencari kebenaran, karena yang lain telah dipenuhi oleh Tuhan. Dan ketika kita mencari kebenaran, pasti kita akan dipuaskan. Kebenaran itulah yang akan memberi kita rasa damai. Namun ketika kita hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, kita akan berhadapan dengan berbagai pertentangan. Kita akan mengalami penganiayaan, fitnah, dan segala hal yang jahat. Namun demikian, kita tetap berbahagia karena kita akan mendapatkan penghiburan dan keselamatan dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sumber hidup dan kebahagiaan kita ada pada Allah sendiri. Dari situ kita bisa memancarkan hidup dan kebahagiaan kepada sesama kita. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan dan hidup dari sesuatu yang ada di luar Allah. Justru kita menjadi sumber cahaya, sumber terang yang memancarkan terang itu ke dunia.
Dan kita juga bisa menjadi garam yang memberi rasa kepada kehidupan. Maka, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita menjadi sumber hidup dan kebahagiaan kita ada pada Allah. Mari kita jadikan diri kita sebagai sumber, sebagai terang cahaya untuk menerangi dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.